Oh, biasanya kata nih, Besti, sebuah kisah cinta yang mengharukan sekaligus mengejutkan tersaji di panggung pertunjukan musik pada Minggu 5 Oktober 2025 kemarin. Di hadapan ribuan pasang mata, DJ Bravi mengubah panggung festival musik menjadi saksi janji suci saat ia tiba-tiba berlutut melamar kekasihnya, aktris sekaligus model Erika Carlina. Momen yang tak direncanakan itu sontak membungkam riuh penonton yang baru aja usai menikmati set musik Bravi. Dalam sekejap, fokus tertuju pada sepasang kekasih yang tengah berdiri di tengah gemerlap lampu sorot. Dengan suara bergetar yang terdengar melalui speaker raksasa, DJ Bravi mengucapkan kalimat yang menggetarkan hati, Besti, mengikat masa lalu dan masa depan mereka dalam satu ikrar. Aku mau jadi papanya Andrew, aku mau jadi suami kamu, dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Erika Carlina yang tampak terkejut sekaligus tak kuasa menahan air mata hanya bisa mengangguk pohon. Momen itu semakin emosional ketika tangis haru Erika pecah, Besti. Disusul sorakan dukungan dan teriakan gembira dari ribuan penonton yang turut merasakan kebahagiaan mereka. Oh shit, woi, udah pada ngumpul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau ngomong ke Erika Carlina. Setelah 6 bulan pas kita kenal, setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Terima. Anjing, kok si YB tahu ya? Goblok lo. Iya, aku mau. Oh shit, man. YB. Pelukan erat pun menjadi penutup adegan romantis itu, menegaskan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Bahkan di atas panggung paling meriah sekalipun, lamaran yang diliput banyak sahabat dekat ini seolah menjadi babak baru yang manis, menutup segala perjalanan sulit yang telah mereka lalui bersama hingga dikaruniai putra Andrew. Sebelum mencapai momen indah ini, hubungan Erika dan Bravi sempat menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah Erika melahirkan Andrew. Pasangan ini harus menghadapi isu sensitif yang melibatkan nama DJ Panda, mantan kekasih Erika. Publik sempat bertanya-tanya dan judge atas status hubungan mereka yang diawali dengan kehamilan di luar nikah. Namun, Bravi tampil teguh. Ia memilih untuk tetap setia mendampingi Erika dan bertanggung jawab penuh, bahkan ketika isu yang menyeret DJ Panda semakin panas, Besti. Sikap Bravi yang selalu ada, melindungi Erika dan menyayangi Andrew menjadi sorotan positif, mengubah stigma menjadi decak kagum. Keputusan Bravi untuk melamar Erika di panggung Synchronize Fest di atas gemuruh musik dan sorak-sorai penonton menegaskan komitmennya di hadapan dunia. Momen lamaran tersebut yang disambut tangis haru Erika dan sambutan
hembusan meriah penonton adalah sebuah deklarasi. Ya itu yang yakinin diri aja sih, karena kan antara naik banget atau enggak turun banget, apalagi kondisi aku kan sekarang lagi kayak gini ya, maksudnya ada yang suka ada yang nggak suka. Puji Rachel emang tidak pernah meninggalkan aku di segala momen, mau dari keadaan aku yang lagi jatuh banget ataupun sekarang juga aku udah pelan-pelan bangkit lagi buka klinik, mereka hadir. Cuman hal itu kan nggak bisa aku larang ya. Kejadian aku ini kan sudah jadi konsumsi publik, sudah menjadi ya hak orang untuk mengomentari kehidupan aku gitu. Jadi aku nggak mau ngejadiin itu bikin aku kayak apa ya, berhenti di jalan lah. Aku pengen harus tetap ngejalanin hidup, apalagi sekarang udah punya anak. Aku jadi punya alasan yang besar untuk tetap berjalan, pengen ngasih kehidupan anak aku yang layak. Oke. Ini adalah bukti bahwa Bravi adalah nyali terakhir Erika. Sosok yang berani berdiri di sampingnya, menerima masa lalu, dan merajut masa depan bersama. Kisah mereka mengajarkan bahwa komitmen dan cinta yang tulus akan selalu menang melawan keraguan dan bisikan masa lalu. Selamat untuk Erika dan Bravi. Mereka kini bersiap melangkah ke jenjang pernikahan, membawa serta Andrew dan kisah perjuangan mereka sebagai fondasi kebahagiaan Besti. Ada satu hal gak sih yang tertanam di hatimu, ucapan netizen itu kan luar biasa ya, menyakitkan ya, yang benar-benar nancap di kamu? Ada gak sih sampai akhirnya kamu bilang, oh gue gak bisa kayak gini nih, gue harus seperti ini nih gitu? Ada gak? Ada lah, terutama dari waktu aku masih mengandung. Kasarnya kan dari masih di dalam perut anak aku udah dihujat gitu. Dari dalam perut anak aku sudah dihujat. Jadi aku mau rubah apa ya? Aku mau meyakini anak aku nanti someday. Aku udah berjuang sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Aku sudah mencoba untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan aku. Kamu akan aku kasih kehidupan yang layak. Aku akan menjadikan kamu anak yang lebih baik dari ibunya. Pokoknya semuanya demi anak deh sekarang. Pada saat hamil itu mungkin kan emosinya jadi nggak stabil. Ada saat-saat aku kayak hilang arah aja gitu, mau kemananya tuh gimana nih, apakah aku menyesal hamil, apakah aku harus ambil tindakan apa nih gitu. Cuman so far aku yang sudah aku jalanin sekarang, walaupun mungkin salah dengan apa ya, dengan step-stepnya gitu ya. Mungkin banyak yang bilang harusnya tidak melaporkan, mungkin ada yang bilang harusnya tidak ke podcast, atau mungkin ada yang bilang ya semua yang aku jalanin sekarang salah gitu. Cuman menurut aku yang sudah aku tinggal melanjutkan. Aku yang dulu itu mungkin karena tidak adanya boundaries ya antara aku dengan orang luar, atau mungkin kita sebut netizen. Dulu aku kalau podcast itu kan menceritakan keburukan aku semuanya ya, tidak menceritakan orang, tidak menceritakan siapapun. Selama aku podcast, yang aku obrolin adalah diri aku sendiri, oversharing lah taruh. Cuman kalau dilihat kasus aku kemarin, tiba-tiba jejak digital podcast aku banyak yang keluar, ya udah gitu, mau gimana, itu aku aja, aku yang dulu yang suka party, yang mabok-mabokan dan semuanya gitu. Cuman ya itu aku lah, itu aku. Apa penyesalan terbesar? Penyesalan ya mungkin lebih ke apa ya, nggak bisa jaga aja sih, nggak bisa jaga diri. Cuman kan ya udahlah, aku pun tanggung jawab atas kesalahan aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.